Diskusi empat mata Jokowi Prabowo, pembahasan keduanya masih jadi pertanyaan. MPR RI undang Anies Ganjar ke pelantikan Prabowo. Pimpinan MPR setuju usulan pembentukan Badan Kehormatan. Pengasuh Daycare diduga aniaya balita. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selamat malam Mas Arif dan juga pemirsa. Lagi-lagi kita melihat bahwa memang informasi tadi mengawali informasi menyapa malam kali ini dengan informasi diskusi empat mata Jokowi dan Prabowo. Ini kita melihat apakah perbincangan ini mengenai keberlanjutan selanjutnya di lebih Benar sekali, dan kita juga ada informasi terkait dengan persiapan jelang pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang, di mana MPR nantinya juga akan mengundang ini calon Presiden dan juga Wakil Presiden. Ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, dan juga para wakilnya juga akan diundang pada saat pelantikan 20 Oktober mendatang. Benar sekali, dan juga kita akan melihat bagaimana pimpinan DPR ini juga akan memberikan usulan pembentukan Badan Kehormatan. Dengan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan bersama saya Deo Mandi. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama, inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Dan hal ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Presiden Jokowi yang terlihat menyantap makan malam bersama. Presiden Joko Widodo mengunggah foto makan malam bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto kebersamaan tersebut diposting oleh Jokowi di akun sosial media Instagram miliknya. Kebersamaan kedua tokoh ini berlangsung selama 2 jam lebih di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Namun masih belum diketahui pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Apakah membahas susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang atau terkait pertemuan Prabowo Mega yang digadang-gadang terjadi dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Gerindra merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini mengungkapkan pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut membahas terkait transisi pemerintahan hingga susunan kabinet mendatang. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, kedua tokoh bangsa tersebut kerap melakukan pertemuan dan makan bersama. Dasko menyebut pertemuan ini pun membahas soal transisi keberlanjutan, program pemerintahan, hingga susunan kabinet yang nantinya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, dirinya menjelaskan pertemuan antar Jokowi dan Prabowo tidak membahas soal pertemuan Prabowo Megawati yang digadang-gadang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan, dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, ini baru nanti siang saya rencana ketemu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Pertemuan kedua tokoh ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Instagram Presiden Jokowi yang berlangsung selama 2 jam lebih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Partai Gerindra mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil beberapa nama untuk mengisi di kabinet pemerintahannya mendatang. Bahkan nama-nama tersebut termasuk kader dari PDI Perjuangan yang mengisi di kabinet Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini masih menggodok beberapa nama untuk mengisi kabinetnya, setelah nantinya dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa beberapa menteri kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengisi di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan menteri dari elit PDI Perjuangan pun dikabarkan akan mengisi di pemerintahan mendatang. Namun saat ditanyai nama-nama yang akan mengisi kabinet Prabowo, Muzani meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden terpilih. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama-nama yang beredar, Pak? Amin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklatur. Rencananya mungkin saya tidak tahu. Nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama, Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Pak, dalam penyusunan kabinet itu Mas Gibran diajak ke tempat soalnya benar-benar itu bahwa Mas Gibran itu nggak diajak dalam penyusunan kabinet. Saya berapa kali ketemu beliau. Nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu ketum-ketum parpol aja atau ada nama-nama lain kayak misalnya Bu Sri Mulyani dan lain-lain? Kan Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. Satunya Pak Pratikno, Ya? menteri lagi Pak Pratikno akan jadi menteri. Saya nggak paham satu persatu, pakai setahu saya ada. Sebelumnya politisi PDI Perjuangan sekaligus Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas merespon soal terkait dirinya akan lanjut di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anas menyebut bahwa ia tidak mengetahui kepastian apakah nantinya akan menjadi salah satu pembantu di kabinet pemerintahan mendatang. Saya sendiri tidak tahu, jadi fokus kami sekarang bekerja, pekerjaan banyak banget seperti hari ini. Saya belum tahu, jadi itu yang tahu beliau-beliau, termasuk partai dan presiden terpilih. Baik, terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kader PDI Perjuangan dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Mengenai hal tersebut, Partai Demokrat tak permasalahkan jika wacana tersebut akan benar-benar terjadi nantinya. Menjelang pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan melibatkan sejumlah nama untuk membantunya di kabinet pemerintahannya mendatang. Hal ini pun termasuk kader dari PDI Perjuangan yang dikabarkan akan mengisi ke dalam pemerintahan Prabowo. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya tak masalah jika PDI Perjuangan akan mengisi di kabinet nantinya. AHY menyebut saat ini partainya akan fokus menyukseskan jalannya pemerintahan mendatang. Lebih luas, dirinya menegaskan akan mendukung penuh kebijakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami hanya ingin memberikan support secara penuh, kami menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden terpilih. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Ihwal rencana pertemuan dua tokoh besar bangsa yakni Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini menuai respon positif dari berbagai pihak. Masyarakat pun menyambut baik dan berharap pertemuan antar keduanya segera dilakukan. Tanggapan saya positif ya, bahwa para negarawan mau bertemu ya untuk menyatukan persepsi tentang bagaimana penyelenggaraan negara 5 tahun ke depan. Itu saya anggap baik ya, sangat positif ya. Tetapi bahwa pertemuan itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi negara
karena mereka tahu dua-duanya adalah negarawan, ya. Jadi ujung-ujung dari pertemuan ini harus bermanfaat bagi negara, ya. Nah, lantas kalau untuk pertemuan dengan Prabowo itu harus, iya harus, karena mereka itu kan yang menjadi acuan rakyat kita kan, ya dengan adanya mereka bertemu ya mungkin lebih adem lagi untuk rakyat dan bangsa kita, itu aja. Ya, Arif dan juga pemirsa, dapat kita saksikan bahwa memang untuk pertemuan dari Iwal yang rencananya pertemuan dua tokoh besar ini akan dilangsungkan beberapa minggu sebelum masa akhir jabatan selesai, lebih tepatnya, atau memulai untuk Presiden terpilih kita Prabowo Subianto di tanggal 20 Oktober. Benar sekali, dan kita akan menantikan bagaimana langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, apakah akan memutuskan untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau justru memilih untuk menjadi oposisi. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda yang ada di mana dikabarkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga akan memanggil kader-kader dari PDI Perjuangan, terutama yang kemarin sempat menjadi menteri di era Joko Widodo, untuk masuk ke dalam kabinetnya. Ini nampaknya tanda-tanda untuk masuk ke dalam pemerintahan ini sangat terbuka, dan juga kemungkinannya juga semakin besar. Namun kita masih menantikan sebelum nanti pelantikan, dan juga kita akan mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, apakah masuk ke dalam pemerintahan atau justru memilih menjadi oposisi. Benar sekali, dan kita nantikan bagaimana pertemuan ini akan berlangsung. Usai jeda kami akan memberikan informasi lainnya, namun tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Usai dilantik sebagai pimpinan MPR, kali ini MPR menggelar rapat pimpinan perdana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut membahas terkait pembentukan alat kelengkapan Dewan MPR hingga persiapan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. MPR RI menggelar rapat pimpinan perdana usai dilantiknya Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR pada 3 Oktober lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pembagian kerja dari masing-masing pimpinan MPR serta menyetujui pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD MPR. Selain itu, juga turut membahas terkait persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Adapun dalam rapat tersebut berlangsung secara tertutup dan dihadiri seluruh pimpinan MPR. Ya, hari ini kami melaksanakan rapat pimpinan MPR setelah kami dilantik menjadi pimpinan MPR pada 3 Oktober yang lalu. Ini adalah rapat perdana pimpinan MPR dan alhamdulillah rapat berjalan dengan baik, penuh kekeluargaan dan cukup produktif. Rapat membicarakan tentang pembagian kerja dari masing-masing pimpinan MPR. Para wakil ketua pimpinan MPR membagi tugas dan koordinasi dari masing-masing bidang. Kemudian rapat juga menyetujui tentang beberapa pembentukan alat kelengkapan MPR seperti badan penganggaran, badan sosialisasi, badan kehormatan, dan komisi kajian ketatanegaraan. Yang semuanya juga nanti akan kita bicarakan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi MPR pada hari-hari ke depan. Rapat juga membicarakan tentang persiapan pelantikan Presiden yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober hari Minggu. Dari presentasi yang disampaikan, rencananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober pada hari Minggu jam 10 pagi di gedung DPR MPR di Nusantara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih akan digelar pada 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan MPR memastikan akan mengundang para kepala negara dan juga para paslon yang bertarung di Pilpres lalu. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kian semakin dekat. Pelantikan ini pun nantinya akan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah kepala-kepala negara sahabat. Tidak hanya itu saja, Muzani juga menyebut akan mengundang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang merupakan rival Prabowo Gibran pada saat kontestasi Pilpres lalu. Lebih luas, dirinya meminta kepada publik agar dapat mendukung proses pelantikan Presiden dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh, termasuk akan dihadiri selain Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga akan dihadiri oleh kami akan undang kandidat Presiden, kandidat Wakil Presiden dalam kontestasi Presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai, tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat Pilpres dan pada akhirnya kita satu
untuk bangsa dan negara. Pak Muzani, untuk Pak Anies, Caimin, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini sudah terkonfirmasi hadir atau baru diserahkan undangan atau bagaimana ya Pak? Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga ya Pak? Tentu saja, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan. Pak Muzani, untuk melakukan ke negara lain barangkali udah ada jumlah fixnya dari negara mana begitu Pak? Masih dalam konfirmasi terus-menerus. Nanti pada waktunya akan diumumkan negara mana saja yang akan diumumkan, yang akan hadir dalam pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi memang telah mengonfirmasi kehadirannya sejak awal. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memang sudah berkeinginan untuk hadir. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan nantinya setelah pelantikan, Presiden Jokowi akan meninggalkan gedung MPR lebih dulu menuju Istana Merdeka. Setelahnya, baru Prabowo akan menyusul untuk acara pisah sambut. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal udah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, so pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut ya sudah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Presiden Joko Widodo mengungkap kegiatannya usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku akan langsung pulang ke kota asalnya Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari. Presiden Joko Widodo dipastikan hadir dalam acara tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Jokowi tidak merinci kegiatan yang akan dilakukan seusai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi hanya menyatakan akan langsung pulang ke Solo pada sore harinya. Presiden berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Presiden Jokowi belum menjawab secara lugas. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini pas setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Dasko mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah meminta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk memaparkan infrastruktur. Pemaparan yang dimaksud adalah termasuk untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menandatangani Kepres terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur. Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Prabowo sudah meminta kepada tim IKN, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, terkait infrastruktur pembangunan nasional termasuk ibu kota Nusantara. Meski demikian, Dasko mengaku belum mengetahui apa yang akan menjadi prioritas di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau soal Kepres perpindahan itu memang sebelum pertemuan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu demikian. Iya, kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU untuk melakukan paparan-paparan
tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tampaknya dari informasi tadi Arif dan juga pemirsa kita dapat menyaksikan bahwa untuk infrastruktur di IKN nantinya yang akan berlangsung ini tetap untuk Menteri PUPR ini dapat melangsungkan atau membahas tentang infrastruktur yang ada di IKN. Benar sekali, dan itu juga masih menjadi prioritas dari program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa jabatannya nanti. Dan kalau kita melihat juga tadi terkait dengan persiapan jelang pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang, di mana nampaknya ini akan banyak yang datang termasuk Presiden Joko Widodo hingga calon presiden yang kemarin turut serta bertarung di Pilpres 2024. Ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo juga akan diundang. Nampaknya mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar dan peralihan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa lebih lancar. Benar sekali. Kita nantikan seperti apa dalam pertemuan juga, dan ini memaparkan apa yang dimaksud adalah termasuk untuk pembangunan IKN lebih lanjut. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia, maksud kami di dunia 2025 urutan atas. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh. Dikutip dari publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025,
Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, masuk dalam daftar top 50 dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia 2025 dengan menduduki peringkat ke-18. Prabowo bersanding dengan Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti diketahui, Prabowo juga memiliki hubungan yang cukup akrab bersama sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan saat kemenangan Prabowo dan Gibran dalam perhitungan cepat Pilpres 2024, di mana pemimpin negara tersebut langsung mengucapkan selamat ke Prabowo. Tak hanya itu, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan perhatian dan sumbangsihnya terhadap sesama saudara Muslim, terutama di Palestina. Dengan mengirim kapal rumah sakit TNI, bantuan 240 ton logistik, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar, pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina, hingga menyatakan kesiapan mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah prestasi membanggakan, lagi-lagi Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih kita Prabowo Subianto ini dinobatkan menjadi salah satu tokoh Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh. Dan kalau kita melihat bahwa dari informasi tadi, peringkat ke-18 dari 500 tokoh yang ada di Indonesia. Benar sekali, dan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan mengingat kalau kita melihat bagaimana track record dari Presiden terpilih Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana kinerja-kinerja yang sudah dilakukan, terutama terkait dengan misi-misi perdamaian di Timur Tengah, terutama di Palestina dan juga Israel dan lain sebagainya. Ini rasanya menjadi hal yang patut apabila Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Benar sekali. Dan kita lanjut dengan informasi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah menyetujui adanya usulan mengenai pembentukan Badan Kehormatan MPR RI yang akan menangani segala permasalahan kode etik anggota MPR. Muzani menyebut keputusan dibentuknya Badan Kehormatan MPR RI nantinya akan dibahas di rapat gabungan pada 15 Oktober mendatang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan terbentuknya Badan Kehormatan MPR RI nantinya akan bersifat ADHOC, yang mana badan tersebut akan dianggap perlu ketika ada permasalahan tertentu. Keputusan dibentuknya Badan Kehormatan MPR ini akan diputuskan dalam rapat gabungan pada 15 Oktober mendatang dan akan ditetapkan anggota-anggota yang ditugaskan serta mekanisme kerjanya. Selain itu, Badan Kehormatan MPR akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang terbatas. Lebih lanjut, Muzani juga menyampaikan bahwa pimpinan MPR ini telah menyetujui pembentukan sejumlah alat kelengkapan MPR lainnya seperti Badan Penganggaran, Badan Sosialisasi, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Ya memang tadi disetujui untuk dilakukan pembentukan Badan Kehormatan MPR, yang Badan Kehormatan MPR itu nanti akan mempersiapkan tentang mekanisme dan tata kerja. Tapi itu badan itu bersifat ad hoc bila dianggap perlu. Jika ada masalah-masalah tentu saja mereka akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dengan waktu yang dibatasi. Ya, nanti akan dibawa ke rapat gabungan. Ya, nanti pembentukannya tanggal 15, setelah itu nanti ragap akan dibentuk, orang-orangnya apa segala macam ditetapkan, lantas kemudian akan dibicarakan tentang mekanisme dan tata kerja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan tidak melakukan intervensi terhadap panitia seleksi KPK terkait pemilihan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden juga menegaskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala Negara menanggapi pertanyaan perihal nama Johan Budi dicoret dari daftar Capim KPK atas permintaan kubu Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut dengan informasi anggota DPR periode 2024 hingga 2029 Jamaluddin Malik. Ini menyoroti perihal seleksi calon pimpinan KPK. Kini 10 nama diantaranya sudah diterima oleh Presiden Jokowi.
Jamaluddin menekankan hal yang perlu diutamakan dalam seleksi calon pimpinan KPK, yakni harus memiliki rekam jejak yang mumpuni, serta sikap tegas anti korupsi. Ia pun merekomendasikan sosok Fitroh Rohcayanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, yang dinilai memiliki sifat amanah dan tegak lurus pada aturan yang ada. Yang perlu digali nomor satu adalah rekam jejak. Itu yang paling penting untuk memilih calon pimpinan KPK yang tepat. Itu harus punya rekam jejak yang mumpuni dan mempunyai sikap yang tegas anti korupsi, yang tidak nurut dengan oknum pimpinan yang tidak sesuai dengan amanat rakyat. Harapannya, kita kan di Komisi 3 ya Pak. Jadi ada satu nama yang menjadi perhatian saya, yaitu Fitroh Rohcayanto. Nah, Fitroh Rohcayanto ini orang yang pernah menjadi direktur penindakan dan mengundurkan diri. Karena apa? Dia mengundurkan diri karena dia tidak mau mengambil keputusan atau mengikuti pimpinan yang diduga mengkhianati amanat rakyat. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa juga Dewi, ini selain dengan peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pemilihan ataupun seleksi untuk pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK. Dan kita berharap semoga semuanya berjalan lancar, dan harapan kita semua bahwasannya nantinya pimpinan KPK yang terpilih ini bukan hanya mampu untuk memperbaiki citra KPK, tapi juga memperbaiki ataupun kinerja dan harapan-harapan dari masyarakat Indonesia agar KPK ini benar-benar bisa memberantas korupsi dari Indonesia. Benar sekali, lagi-lagi harapan menjadi PR kita utama untuk terkait dengan kasus korupsi ini sendiri, Arif dan juga pemirsa. Kita melihat bahwa memang kini ada 10 nama yang menjadi kandidat yang sudah diterima oleh Presiden Joko Widodo. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar, lebih tepatnya untuk pemilihan capim yang akan dilangsungkan nantinya. Benar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan memberikan informasi lainnya. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Video yang menunjukkan aksi kekerasan terhadap anak di Murni Daycare, Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak oleh pengasuh daycare tersebut kini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Kasus kekerasan terhadap balita di tempat penitipan anak alias daycare kembali terjadi. Kali ini seorang balita menjadi korban kekerasan di Murni Daycare Jalan Abadi, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan. Dugaan kekerasan bermula saat adik korban menunjukkan video CCTV yang memperlihatkan korban mendapatkan tindakan kasar dari pengasuh. Menanggapi video tersebut, awalnya orang tua korban masih mengira memang anaknya lah yang susah disuapi. Hingga kemudian dia menerima video lain yang juga menunjukkan tindakan kasar pengasuh berinisial UP itu terhadap buah hatinya. Dalam video yang diambil dari rekaman CCTV itu terlihat seorang pengasuh daycare menyuapi salah satu anak balita dengan cara yang sangat kasar, di mana sang anak terlihat dicubit dan disodok menggunakan sendok, membuat balita berusia 1 tahun 4 bulan tersentak dan terjengkal ke belakang hingga menangis. Kekerasan itu tak hanya sekali dilakukan, namun berulang kali. Saat melaporkan ke pemilik daycare, ternyata tak ada itikat baik maupun permintaan maaf dari pemilik daycare. Sehingga ibu korban memutuskan untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan itu ke Polrestabes Medan. Kini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan mendalam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi bahwa kita melihat memang ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap berhati-hati dan juga waspada terkait anak yang akan kita titipkan kepada seseorang. Lagi-lagi ini terulang kembali kejadian yang serupa dengan banyak sekali ya konteks kejadian seperti ini yang dirasakan oleh orang tua lebih tepatnya. Dan kita juga mengusut tuntas untuk kasus ini supaya Polrestabes Medan lebih tepatnya untuk memberikan hati untuk memberikan juga daya agar menangkap pelaku yang sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Benar sekali, karena kalau kita melihat ini bukan kali pertama kasus serupa terjadi di daycare. Ada juga kemarin juga sempat ada pengasuh anak yang melakukan kekerasan terhadap anak majikannya, dan ini menjadi concern kita bahwasannya perlindungan terhadap anak ini perlu ditingkatkan kembali, terutama untuk para pihak kepolisian agar bisa memberikan keputusan hukuman yang membuat jera bagi para oknum-oknum daycare ataupun oknum-oknum pengasuh bayi ini agar hal serupa tidak terjadi lagi. Benar sekali Arif dan juga pemirsa. Dan kita lanjut dengan informasi berikut ini. Seorang pelaku premanisme yang terlibat dalam aksi pungutan liar terhadap para pedagang. Kejadian itu terjadi di Tumpah di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bogor. Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil menangkap seorang pelaku berinisial J, 28 tahun. Warga Dramaga, Kabupaten Bogor. Pelaku J diketahui merupakan residivisi kasus narkoba pada tahun 2023. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebilah golok pada kendaraan milik pelaku dan serta selongsong peluru gotri yang diamankan dari penginapannya. Menurut Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, golok yang dibawa oleh pelaku digunakan untuk mengancam para pedagang yang tidak memenuhi permintaan uangnya, sehingga memberatkan pedagang. Tersangka premanisme atas nama inisial J. Tersangka inisial J ini sudah beroperasi di Pasar Merdeka Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga terakhir kemarin kami tangkap. Pada saat kami tangkap, yang bersangkutan kita cek urinnya dan positif metamfetamin menggunakan sabu. Dan ini adalah alat buktinya, alat untuk menggunakan sabu-sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Didapatkan ada sajam berupa golok dan juga
peluru, selongsong peluru gotri ya, yang diamankan dari kediamannya atau penginapannya. Nah, kedua alat ini digunakan oleh tersangka dalam premanisme, dalam hal ini mengancam para pedagang. Ya, kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang, maka ditakut-takuti, diteror, ya akan dibacok dan lain sebagainya ya, oleh si tersangka. Tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian motor di Pondok Petir, Depok berhasil digagalkan oleh pemilik kendaraan. 2 pelaku terciduk saat coba mencuri sepeda motor. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Sebuah aksi pencurian motor yang terjadi di Kelurahan Pondok Petir RT 02 RW 01 Depok. Aksi dari 2 pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor langsung diketahui oleh sang pemilik kendaraan. Menurut keterangan saksi, saat pelaku mencoba mengambil motor, pemilik langsung mengintervensi dan mengundang perhatian warga sekitar. Dalam upaya melarikan diri, 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Petugas Bimas Polsek Bojongsari segera tiba di lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah adanya kerumunan massa yang geram terhadap pelaku. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Para warga diimbau untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi peristiwa berikut ini. Puluhan warga menghadang petugas juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat akan melakukan sita lahan. Penyitaan dilakukan terhadap 140 bidang rumah di Kampung Bojong Rangkong, Kelurahan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Dengan membawa spanduk berisi penolakan, puluhan ibu-ibu warga RT 5 RW 11 Kelurahan Pondokopi, Jakarta Timur ini menghadang petugas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan melakukan penyitaan lahan. Warga menolak petugas melakukan proses sita lahan di area 5.864 meter persegi yang di atasnya kini telah berdiri 140 bidang rumah. Sebagai bentuk perlawanan, warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini menghalangi petugas yang akan memastikan letak objek sengketa lahan seluas 5.864 meter persegi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara, petugas jurusita menyatakan perintah sita lahan dilakukan untuk pemblokiran sertifikat agar selama proses sita ini tidak ada kegiatan jual beli atau menggadaikan sertifikat sesuai putusan pengadilan. Bu, ini rame-rame warga ini terkait apa Bu hari ini, Bu? Iya. Hah? Ada apa Bu di wilayah ini? Ada mau eksekusi lahan. Eksekusi lahan kenapa Bu bisa dieksekusi? Karena ada mafia. Oh, mafia gitu. Mau mengambil tanah kita, bukan tanah kita. Karena turun-temurun. Oh, turun-temurun. Tempat tinggal kita dari turun-temurun dari tahun 92. Tiba-tiba, lucu-lucu ada yang mengakui. Terus dari warga sendiri apa tindakan hari ini Bu? Ya tindakannya kita ya bertahan melawan. Kalau bisa kita tetap di sini. Soalnya udah bertahun-tahun kita. Soalnya bertahun-tahun demi anak cucu kita lawan. Kita rakyat. Untuk bangunan ratusan Pak, untuk luas lahannya sendiri? Kurang lebih 5.866 meter persegi. Kalau untuk alasan penggusuran sendiri apa sih Pak? Ya pengakuannya, kalau pengakuan ya intinya ini mafia ya, kita lawan mafia ya nyerobot lahan yang sudah kami tempati. Kalau warga sendiri sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Dari tahun 92. Dari 92. Tahun 92. Pelaksanaan kita kali ini berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tadi sama-sama kita lihat pelaksanaannya, walaupun ada penolakan ya tetap pelaksanaan ini kita hanya mencatat batas-batas dan pencatatan terhadap batas-batas. Nah selanjutnya nanti kita serahkan ke pemohon untuk menindaklanjuti permohonannya dengan eksekusi pengosongan. Nah kalau itu nanti dimasukkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nanti kita akan menindaklanjutinya seperti apa itu arahan dari pimpinan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi objeknya itu hari. Meski proses sita lahan mendapat penolakan warga, pihak PN Jaktim tetap akan melanjutkan proses eksekusi lahan sesuai dengan putusan pengadilan. Sengketa lahan ini berawal dari adanya gugatan ke PN Jakarta Timur pada tahun 2015 terkait kepemilikan lahan seluas 5.864 meter di Kampung Bojong Rangkong. Dari Jakarta,
kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dua pemain timnas Indonesia terbaru, Mes Hilgers dan Eliano Reinders, ini sudah bergabung dengan tim Indonesia di Bahrain untuk melakukan sesi pelatihan pada Rabu lalu. Mes Hilgers dan Eliano Reinders ini akan memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain pada malam ini. Dua pemain diaspora Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Reinders, resmi bergabung dalam persiapan pelatihan timnas Indonesia di Bahrain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Mes Hilgers dan Eliano Reinders tiba bersamaan dengan 5 pemain lain yang bermain di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Strike, dan Nathan Chuaon. Timnas Indonesia diyakini akan lebih kuat dengan kedatangan bek tangguh dan gelandang kreatif ini. Keduanya siap menjalani debutnya melawan Bahrain pada malam hari ini. Both families are like proud, more than proud, and they are excited to see us play Thursday against Bahrain. The same, I think he will look the game, he will watch the game, and it was a good impression. But we will qualify for the World Cup. Like, we need to be first or second. First or second, yeah. That's the most important thing to set as goal. So Thursday, the first 3 points will be. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dengan insiden teror laser oleh oknum supporter Bahrain dalam pertandingan sebelumnya menuai kecaman dan juga kekhawatiran. Manajer Timnas Indonesia Sumarji berharap agar kejadian serupa tidak terulang demi menjaga fokus dan performa pemain di lapangan. Insiden teror laser yang dilakukan oleh oknum supporter Bahrain dalam pertandingan sebelumnya menuai kecaman dan kekhawatiran. Perilaku tidak sportif ini jelas mengganggu konsentrasi tim yang sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Dalam sebuah pernyataan, manajer tim menekankan pentingnya keamanan selama pertandingan. Selain itu, adanya insiden ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dukungan positif dari para supporter. Sebagai penggemar, cara mendukung tim dengan sportivitas dan menghormati lawan adalah hal yang harus selalu dijunjung tinggi. Melihat ke depan, Timnas Indonesia bertekad untuk memberikan performa terbaiknya dalam setiap pertandingan dan berharap dukungan dari seluruh fans dapat menciptakan suasana yang kondusif. Harapan dan keinginan kami semuanya di tim adalah dukungan dari seluruh supporter yang nantinya akan hadir, tepatnya tanggal 10 akan hadir di stadion, dan dengan kehadiran para supporter yang hadir langsung di Bahrain tentu akan membawa dampak positif di tim. Dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari KPRI dan juga rekan-rekan supporter yang sudah hadir di sini. Kehadiran rekan-rekan akan membawa kebaikan dan tentunya menambah motivasi dan semangat para pemain untuk bisa mendapatkan 3 poin. Yang berikutnya tentu kami juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Yang berikutnya, harapan yang terakhir kepada para pemain adalah para pemain bisa memerankan peran dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab, karena harapan kita adalah kita ingin menang di Bahrain ini dengan segala hal yang sudah diberikan oleh head coach kepada para pemain bisa diperankan dengan sebaik-baiknya, bermain all out dan bermain untuk Garuda, untuk bangsa dan negara kita. Bismillah, kita raih 3 poin di Bahrain. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sintayong berespon perihal Bahrain pernah mengalahkan Indonesia dengan skor yang mencolok, yakni 10-0 pada tahun 2012 silam. Sintayong juga menegaskan bahwa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu dan semua orang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku terkejut mendengar bahwa Bahrain pernah mengalahkan Indonesia dengan skor 10-0 pada tahun 2012. Ekspresi Sintayong pun viral di sosial media. Dalam konferensi persnya, Sintayong menjelaskan bahwa meskipun hasil tersebut mengecewakan, ia tidak melihatnya sebagai motivasi untuk melakukan balas dendam di pertandingan mendatang.
Sintayong juga menyoroti bahwa persiapan timnya saat ini difokuskan pada pengembangan teknik dan strategi yang lebih baik serta meningkatkan kerjasama antar pemain. Fokus utama Sintayong saat ini adalah mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berharap timnas Indonesia dapat menunjukkan performa yang kompetitif dan meraih hasil positif dalam kualifikasi mendatang. 선수들을 항상 즐겁게 운동하고 선수들한테 그런 즐거움이 아무래도 에너지나 모든 것을 좀 더 활기차게 하기 때문에 훈련 프로그램이 좋게 흘러가고 있다 보시면 되겠고 뭐 저도 어제 처음 들었는데 10대 0으로 졌다는 얘기는 그거는 10년 전 과거 얘기고 내일 경기는 어떻게 될지에 대해서는 아마도 아무도 모를 것이다. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, Arif dan juga pemirsa dapat kita saksikan bahwa dua informasi tadi kita antarkan ini untuk mewakili Indonesia. Lagi-lagi kita berharap bahwa nantinya pertandingan yang akan berlangsung malam ini pukul 11 waktu Indonesia Barat menuai informasi yang begitu luar biasa untuk Indonesia terlebih lagi. Dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa seperti yang pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan bahwa memang pernah dikalahkan oleh Indonesia sebelumnya, namun kita nggak tahu masa depan lebih tepatnya. Benar sekali. Meskipun pada tahun 2012 lalu Indonesia pernah kalah 0-10 lawan Bahrain, tapi kalau kita melihat bagaimana kompetisi atau komposisi dari timnas saat ini, rasa-rasanya Indonesia akan bisa memberikan kejutan, bukan hanya kejutan tapi bisa mengimbangi bahkan bisa mengalahkan Bahrain dan sekaligus memperluas ataupun memperbesar kans Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya, sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 nantinya. Dan semoga timnas dan seluruh tim ini bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia malam hari ini. Amin, benar sekali Arif. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Mani. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.